Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. hari ini kita laksanakan mungkin tatap muka terakhir lah ya. Anggaplah ini semacam bonus atau tausiah terakhir untuk mata kuliah desain dan seminar proposal ya. Mudah-mudahan dengan pengayaan hari ini akan lebih mantap proposal-proposal yang Bapak Ibu rancang pada persiapan untuk ujian, sekaligus juga itu nanti persiapan untuk proposal yang sesungguhnya untuk Bapak Ibu bisa selesai gitu ya. Nah, mungkin sudah banyak yang diberikan masukan oleh Pak Iskandar terkait dengan seminar-seminar proposal kita ya. Nah baik, ada beberapa catatan saya untuk kita melahirkan sebuah proposal yang baik ya di dalam kita menulis atau juga untuk persiapkan penyelesaian. Pertama, saya tetap memberikan sebuah acuan, yaitu siapapun kita, asal kita berada di dunia akademis, apalagi terlebih dengan kita melaksanakan atau membuat rancangan proposal ini, itu bertolak dari teori. Nah, teori itu memang menjadi sebuah tagihan pada kita. Jadi memang ada penelitian-penelitian yang tidak sepenuhnya membutuhkan teori. Tapi dalam penelitian dunia akademis, apakah itu kuantitatif ataupun kualitatif, dua-duanya sama pentingnya. Memang dalam kuantitatif kita akan menguji teori-teori kita yang sudah kita adopsi dari pakar. Nah, sedangkan kualitatif kita jadikan teori itu sebagai sandaran untuk menemukan berbagai hal yang terkait dengan penelitian kita. Ketika kita melaksanakan penelitian di lapangan, baik itu data yang kita peroleh melalui observasi maupun wawancara dan dokumentasi, tapi sandarannya tetap pada teori. Maka itu di dalam penelitian kualitatif itu ada namanya nanti triangulasi teori. Nah, kan bagi Bapak Ibu sudah bikin proposal, bab 3 itu pasti muncul. Kalau penelitian kualitatifnya itu ada namanya triangulasi teori. Nah, itu apa maksudnya? Itu adalah teori itu sebagai sandaran untuk kita membuktikan bahwa data yang kita peroleh di lapangan itu benar. Data yang kita peroleh di lapangan itu memang akurat, bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Maka itu kita melakukan verifikasinya, cross-check kebenarannya dengan teori. Nah, verifikasi dan cross-check kebenaran itulah sebagai sebuah pendalaman atau elaborasi kita melakukan analisis sebagai upaya melakukan pendalaman data atau juga verifikasi data yang dikenal dengan analisis data dalam penelitian kualitatif. Maka itu kalau dalam penelitian kualitatif tanpa menggunakan triangulasi teori, penelitiannya belum selesai, belum tuntas. Nah, artinya kan penting sekali teori itu, walaupun dalam penelitian kualitatif. Walaupun ada yang mengatakan teori itu dalam kualitatif tidak terlalu penting di awal. Wah, enggak begitu. Tetap di awal kita membangun kerangka teoritis dan kerangka berpikir, itu kelihatan dari kita memadukan antara teori dengan fakta empirik di lapangan ketika kita melakukan grand tour. Nah, jadi dari awal pastikan kita punya teori, kemudian dari teori itulah yang kita turunkan menjadi judul-judul kita. Apakah penelitian kuantitatif dan atau penelitian kualitatif. Nah, termasuk nanti ketika saudara akan selesai menjadi seorang dokter, kemudian akan membimbing, pastikan mahasiswa Anda itu belajar mengenali, memahami, dan mencari teori. Itu dunia akademis tidak bisa dihindari, wajib. Nah, maka itu Anda semua, saya tagih teori itu, wabil khusus teori yang terkait dengan penelitian kita, baik itu variabel maupun tema-tema, itu ada namanya teori formal. Teori yang memuat tema-tema dan variabel-variabel kita. Apakah bisa ditampilkan gambarnya atau dalam bentuk narasinya yang berkenaan langsung dengan parabel-parabel kita dan juga tema-tema kita.
Jadi dari teori itulah turun menjadi bingkai bangunan judul yang baik. Jadi kalau Anda bangun judul yang baik, walaupun indah, baik, ya, tapi tidak didukung oleh teori, judul itu tidak baik. Karena banyak sekali kasus pengalaman saya, sudah membimbing, sudah melahirkan ratusan doktor ini, ketika mereka membuat judul yang baik, tapi tidak bertolak, tidak dibingkai dari teori, mereka keteteran di lapangan. Ada yang sudah mau ujian tertutup, teori nggak ada, kita batalkan gitu. Anda cari dulu teorinya, tata ulang judulnya. Nah, gila nggak? Ketika kita sudah mau ujian tertutup, tahu teorinya nggak ada. Ini pengalaman ada mahasiswa saya kemarin datang bimbingan, mau ujian tertutup. Oh, malah mau ujian terbuka malah ya. Salah satu mahasiswa wanita kebetulan. Tadinya kita berikan toleransi. Anda boleh seminar proposal, boleh ujian hasil, sampai ujian tertutup untuk menggunakan teori, tapi dia kutip dari orang lain. Teori dari buku, tapi buku itu sudah dikutip oleh orang lain. Nah, hati-hati itu seperti itu. Karena doktor itu selalu ditagih adalah buku asli. Bukan sumber utama ya Prof ya ini. Sumber utama dari buku asli, dari tangan pertama. Oh siap. Jadi tidak boleh dari tangan kedua, ketiga. Siap. Yang sudah diteliti, misalnya saudara kan ngutip dari buku asli. Nanti orang ngutip dari Anda, nggak boleh. Jadi telusuri buku aslinya, boleh dalam bentuk hard copy atau soft copy, silakan. Nah ini kasus saya pengalaman kemarin, bimbing ini. Dia mau ujian terbuka, nggak bisa, saya bilang. Anda cari dulu teorinya. Selama ini kan kita berikan Anda toleransi. Ya, boleh seminar proposal, boleh seminar hasil. Itu kan sekedar untuk menampakkan bahwa Anda punya teori formal. Tapi jangan dianggap toleransi yang kami berikan itu adalah peluang untuk Anda menggunakan teori itu dari buku yang sudah dikutip orang-orang lain, sudah tangan kedua, ketiga, dan keempat itu. Nah, rupanya dia terlena. Dikira kita lupa barangkali peluang yang diberikan untuk kemudahan itu. Dia memanfaatkan kelupaan kita itu. Nah, pas kemarin mau ujian terbuka, mana teori aslinya? Dari buku aslinya, saya bilang. Kan Anda saya berikan toleransi, boleh ujian, menjelang mencari teori yang Anda kutip dari buku lain ini, agar dapat sumber aslinya. Ternyata sampai kemarin, dia nggak mencari buku itu. Baru sekarang sibuk, ya, cari ke sana, cari ke sini, kita cari ke informasi kawan. Kalau enggak, batal itu adanya, judulnya batal, disertasinya batal lah. Bayangkan sudah mau ujian terbuka, betapa sangat menderitanya nanti ketika ujian itu harus kita batalkan, gara-gara dia tidak punya teori formal dari buku utama, ya, dari tangan pertama penulis dan buku yang dicetak itu. Nah, maka itu dari awal kenapa kami sangat menagih teori-teori formal itu, supaya Anda tidak nanti keteteran di lapangan atau dalam proses-proses tahapan berikutnya Anda akan kecewa kalau tidak menampilkan teori yang dari buku aslinya itu. Nah, maka itu pastikan Bapak Ibu sekalian, proposal yang Anda punya itu harus sumbernya dari buku tangan pertama, ya, yang berkenaan dengan variabel-variabel dan tema yang kita rancang dalam proposal kita. Jadi pastikan ada teori, itulah yang dibingkai menjadi judul. Nah, kemudian barulah nanti kita tata di bab 1. Tata bab 1 itu, apa yang kita harus munculkan adalah dalam kita membangun rumusan masalah. Rumusan masalah itu baik penelitian kuantitatif maupun kualitatif, tampilkan kalau kuantitatif, tampilkan X4 atau Y. Kalau penelitian korelasi, Y. Kalau penelitian PET analisis adalah X4. Karena dia menggunakan X1, X2, X3, dan X4. Nah, penelitian kuantitatif yang PET analisis, ingat kata awalnya adalah pengaruh. Pengaruh,
Misalnya pengaruh budaya organisasi, gaya kepemimpinan, kemudian kecerdasan emosional dengan komitmen organisasi misalnya. Nah, itu bisa digunakan sebagai judul misalnya gitu. Jadi untuk ciri khas PET analisis kan pengaruh di depannya. Nah, kalau korelasi, ciri khas depannya apa? Ya korelasi atau hubungan. Korelasi antara gaya kepemimpinan, budaya sekolah, dan kecerdasan emosional dengan komitmen sekolah atau komitmen organisasi. Nah, itulah cara-cara kita membangun judul. Nah, tapi pastikan judul yang kita bangun tadi didukung oleh teori. Nah, kemudian yang kita tampilkan tadi cukup pada variabelnya X4 atau variabel Y kalau penelitian saudara adalah kuantitatif. Tapi variabel Y itu adalah penelitian korelasi. Nah, kenapa kita cukup tampilkan variabel Y atau variabel X4? Karena di sanalah rumah masalah. Masalah itu adanya di sana, di rumah itu. Bagaimana X1, X2, X3? Perlu nggak ditampilkan datanya di dalam bab 1 latar belakang? Nggak perlu. Karena kita hanya mau melihat dari sisi Y atau dari sisi Y atau dari sisi X4. Demikian juga penelitian kualitatif. Karena kita hanya mau mengungkap problem apa yang ada pada tema kedua. Nah, kan di kualitatif ada 2 tema, 1 dan 2. Tema pertama adalah tema yang memberikan kontribusi. Tema kedua adalah tema yang menerima kontribusi. Nah, maka yang kita munculkan adalah tema kedua. Jadi tema kedua itulah rumahnya atau tempatnya masalah yang kita akan lakukan penelitian. Nah, pun begitu juga data awal kalau dalam penelitian kuantitatif yang kita peroleh dari survei di lapangan itu, apa yang kita tampilkan? Ya data pada X4 itu atau data pada Y. Apa yang berbeda antara indikator yang kita bangun pada X4 atau Y itu dengan hal-hal yang berkenaan di lapangan? Jadi yang berbeda dengan indikator yang kita bikin, itulah data yang dibutuhkan di dalam penelitian kuantitatif. Kualitatif juga begitu. Apa yang kita ambil sebagai grand tour namanya kalau kualitatif, data awal itu adalah apa-apa yang berbeda dengan indikator yang kita bangun pada tema kedua itu. Jadi apa indikator yang kita bangun, yang kita turunkan dari teori, nah itulah yang kita cari data lapangan dengan grand tour itu, melihat apa yang berbeda antara indikator pada tema kedua itu dengan data lapangan yang ada. Nah, perbedaan-perbedaan itulah yang menjadi problem kita, yang kita rumuskan nanti menjadi masalah kita. Kalau sudah tahu ya sudah, nggak masalah. Ya, itulah yang kita pertanyakan. Nah, kemudian pada bab 1 juga ada kan pertanyaan penelitian atau rumusan masalah itu. Kalau dalam penelitian korelasi cukup 4 pertanyaan saja. X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X3 terhadap Y, dan X1, X2, dan X3 secara simultan atau bersama-sama terhadap Y. Nah, kalau di PET analisis bagaimana? Ada 10 pertanyaan penelitian. 10. Mulai dari hubungan X1 terhadap X4, X2 terhadap X4, X3 terhadap X4, X1 terhadap X2, X2 terhadap X3, X1 terhadap X3. Nah, begitu larinya, merumuskannya gitu, masalahnya. Jadi PET analisis itu, kalau saya katakan, itu satu level di atas korelasi. Dia lebih banyak hubungan-hubungan yang kita lihat di dalam PET analisis. Bukan saja searah dia, atau timbal balik, kayak hubungan atau penelitian korelasi. Korelasi itu kan hubungan timbal balik. Bisa X terhadap Y, bisa juga Y terhadap X. Sama itu. Bisa dilihat hubungan timbal balik. Tapi dalam PET analisis, dia tidak timbal balik. Tapi semua hubungan itu dilihat, dianalisis. Maka itu malah di beberapa tempat itu yang berkaitan dengan parabel-parabel itu, malah parabel-parabel yang diduga tidak kelihatan pun bisa diteliti gitu.
ya, bisa diangkat ke dalam penelitian kita. Jadi misalnya seperti variabel-variabel pengganggu, ya, intervening variabel, itu bisa diteliti di dalam penelitian pan-analisis. Tapi kita hanya mensyaratkan untuk penelitian disertasi itu cukup 4 variabel saja. Nah, nanti kalau Anda mau nambah variabel lagi, lebih dalam, lebih luas, lebih profesional, tunggu jadi doktor. Ya, jadi kalau sekarang nggak usah dulu, idealisnya dikantongi dulu gitu, ya. Setelah nanti profesional, setelah jadi doktor, silakan dalami. Mau dilanjutkan, mau ditambah variabelnya, mau dikembangkan, itu no problem, silakan. Ya, tapi sekarang kita hanya menagih saudara bagaimana cepat selesai, itu saja. Ya, cepat dapat gelar doktor, supaya nanti bisa lebih profesional. Karena ilmu itu relatif lah ya. Orang biasanya kalau sudah punya simbol, dia akan bertanggung jawab dengan simbol itu, dan dia menyesuaikan dirinya dengan simbol itu. Contoh saudara lah nanti ya, sekarang mungkin masih pakai motor butut, tapi kalau sudah doktor, pasti udah timbul pikiran itu menyesuaikan. Oh, saya udah doktor, tidak layak lagi pakai motor butut, maka sudah berpikir bagaimana sudah naik ke roda 4. Nah, biasa menyesuaikan itu. Nah, sama juga dengan ilmunya. Oh, saya sudah doktor, berarti saya akan harus lebih banyak membaca, menulis, kemudian juga sebagai narasumber untuk seminar dan sebagainya. Nah, itu dengan sendirinya Anda akan cerdas, akan juga katakanlah pintar, dan tidak perlu lagi dengan belajar. Itu sudah cukup dengan autodidak, ya, belajar secara mandiri, karena Anda sudah punya metodologinya. Anda sudah punya metodologi yang bisa menggali, mengembangkan keilmuan. Nah, itulah pada bab 1 ya, yang perlu Anda ingat betul, Anda catat, supaya kapanpun dan dimanapun kalau bicara proposal penelitian, bab 1 itulah substansinya. Jangan lupa Anda mengembangkan hal-hal tersebut. Pada bab 2 adalah hal-hal terkait dengan narasi, uraian dari teori-teori Anda. Nah, itu kan memuat semua variabel. Kalau penelitian kuantitatif, 4 variabel dimawali dari variabel Y atau variabel X4. Kenapa itu kita munculkan duluan? Karena dia tadi rumah masalah. Di sana juga sekaligus rumah teori. Jadi rumah teori itu pada Y atau X4. Kalau kualitatif pada tema kedua. Maka itu karena dia adalah merupakan rumah teori dan rumah masalah, maka kita taruh di urutan pertama. Duluan dia, baru X1, X2, X3. Jadi dengan kata lain, dudukkan dulu dia di posisi X4 yang pertama atau Y, baru diikuti berikutnya X1, X2, X3. Bagaimana kualitatif? Sama juga. Jadi tema kedua itu jadikan pembahasan yang pertama. Tema yang pertama itu pada posisi yang kedua. Kenapa begitu? Karena tema kedua itu adalah rumah teori sekaligus rumah masalah kita. Nah, itu yang perlu ditampilkan dalam bab 2 itu. Nah, di bab 2 itu juga ada, nanti jangan lupa, ada sintesis dalam penelitian kualitatif, ada konstruk dalam penelitian kuantitatif. Makna dari sintesis konstruk itu adalah simpul teori atau kesimpulan dari teori yang sudah kita bingkai, kita bangun, maka kita rangkum menjadi sebuah kesimpulan. Itu namanya sintesis atau konstruk dalam penelitian kuantitatif. Nah, seiring dengan itu kita berikan adanya indikator, alat ukur, alat untuk mengukur daripada variabel kita atau tema-tema kita. Misalnya kalau kita meneliti tentang pemberdayaan kepala sekolah. Nah, pertanyaan kita untuk membuat sebuah rumusan dan demikian juga indikator adalah apa ukuran untuk melihat kepala sekolah itu berdaya atau tidak. Atau ukuran apa yang kita gunakan untuk melihat kepala sekolah itu berdaya atau tidak. Nah, disitulah perlu dijawab dengan indikator itu. Satu, ukurannya apa misalnya?
kepala sekolah aktif di dalam memimpin bawahnya. Nah, itu orang berdaya tuh gitu. Yang kedua, kepala sekolah menguasai tugas-tugasnya. Yang ketiga, kepala sekolah cakap di dalam mengelola IT misalnya gitu. Jadi hari ini harus itu yang menjadi sandaran. Yang keempat, kelima dan seterusnya. Nah, itulah yang menjadi ukuran berdaya atau tidaknya kepala sekolah itu. Jadi begitu cara melihat, mengukur sebuah variabel yang kita turunkan menjadi indikator-indikator itu. Jadi indikator itu alat ukur, parameter, atau bahasa sehari-harinya dikenal itu sebagai tanda-tanda. Itu yang dimaksudkan dengan konteks indikator itu. Nah, untuk gampangnya, misalnya begini, apa ukuran untuk kita melihat, misalnya Wahyudi ngantuk misalnya, ya, apa ukuran untuk melihat atau menakar Wahyudi ngantuk? Nah, apa tanda-tandanya Wahyudi ngantuk? Pertama, matanya merah, ya. Yang kedua, bawaan matanya itu lesu aja gitu ya, kayak mau ngantuk aja, tidur gitu ya. Yang ketiga ngangguk-ngangguk, ya. Nah, kalau di kelas dia ngangguk-ngangguk itu bukan mangguk atau ngangguk mengerti apa yang dijelaskan, tapi untuk menyatakan bahwa dia mengikuti pelajaran itu, tapi dia ada dalam keadaan ngantuk. Nah, gitu. Ya, ada lagi apa tanda-tanda lain atau sebagai indikator? Adalah misalnya dia pura-pura menulis. Oh, entah apa yang ditulis nggak tahu. Ada dilihat apa ditulis ya, nggak ada yang ditulisnya, tapi dia pura-pura nulis. Nah, itu ciri-ciri orang ngantuk. Nah, bahasa hari-hari, tanda-tanda itu kalau dalam akademis dikenal dengan indikator, gitu ya. Jadi nggak usah terkecoh nanti. Jadi indikator itu adalah alat untuk mengukur sebuah variabel yang kita turunkan atau sebuah tema yang kita jadikan dalam judul kita. Nah, jadi boleh gunakan istilahnya indikator, boleh parameter. Kalau hari-hari kita tanda-tanda dalam sebuah variabel atau tema yang kita bikin. Nah, gitu. Ya, itu penting sekali adanya dalam bab 2. Jangan lupa. Jadi sudah habis semua uraian-uraian yang kita kembangkan dari teori kita, dikunci berdasarkan teori yang telah diuraikan. Maka yang dimaksud dengan gaya kepemimpinan dalam penelitian ini adalah bla 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 bla. Atau yang dimaksud dengan kecerdasan emosional dalam penelitian ini adalah bla 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 bla. Kenapa ada kata kunci itu? Kata kunci misalnya dalam penelitian ini, dalam penelitian kita itu maksudnya. Karena boleh jadi orang lain yang meneliti dengan variabel yang sama, dengan teori yang berbeda, dia punya pemahaman berbeda gitu. Yang dikeluarkan menjadi dari teori itu menjadi sintesis atau juga konstruk beda. Satu atau dua saja teori yang kita gunakan beda, itu akan beda nanti hasil yang diperoleh konstruknya. Karena konstruk itu adalah substansi-substansi dari teori yang kita bangun. Itulah yang kita bangun kembali menjadi sintesis atau konstruk. Jadi kalau kita misalnya membangun ada 10 teori yang mendukung sebuah variabel kita. Nah, maka itu 10 itu harus masuk ada bagian-bagian substansi kata-kata kunci dari teori kita pakai itu kita bangun menjadi sintesis atau konstruk. Jangan sampai ada yang tertinggal dari 10 teori yang kita gunakan, ternyata misalnya kita pakai hanya 5. Yang 5 kemana? Nah, ada korupsi di situ, korupsi teori. Ya, maka itu dari 10 teori yang kita bangun, ambil kata-kata kuncinya, kemudian bingkai menjadi sebuah kalimat baru, satu alinea. Itulah yang menjadi sintesis dan konstruk penelitian kita. Nah, kemudian bagaimana indikator? Indikator begitu juga. Misal 10 teori, keluarkan 10 indikator dari 10 teori yang kita bikin itu. Kemudian dari 10 nanti kita konden. Konden itu artinya mana yang dekat
itu kita satukan, kita integrasikan. Sehingga dari 10 nanti keluar paling-paling misalnya 5 atau 6. Sisanya kemana? Itu kita konden. Nah, dalam teori itu ada istilah teori konden. Itu sebenarnya mengadopsi dari dunia fisika. Jadi konden itu adalah kita menyatukan beberapa indikator, kemudian kita bangun menjadi indikator yang baru. Cukup misal 10 jadi separuh aja gitu misalnya. Jadi itu namanya konden. Nah, inilah yang kita kenal dalam dunia akademis. Nah, saya kira itulah yang berkenaan dengan bab 2 ya di dalam proposal penelitian kita. Di proposal penelitian ini memang ada yang menganggap sangat susah, sulit. Tapi kalau sudah tahu urat gelinya, menganggap sangat mudah. Karena pekerjaan ini kan sudah merupakan hal yang berulang kan. Dari mulai S1, S2 gitu kan. Sudah mulai bikin proposal dan sudah kita menulis karya ilmiah. Nah, ini kan sebenarnya hanya penyempurnaan, melengkapi kekurangan-kekurangan kita. Kalau dalam istilah kurikulum KKNI itu kan, ini pada level 9. Level 9 itu apa? Semuanya sudah lebih mantap. Jadi pendidikannya mantap, trainingnya juga mantap, dan skill kecakapannya juga menggunakan teori-teori akademik juga mantap. Nah gitu. Terakhir bab 3. Bab 3 itu kan sudah permanen ya, paket lah ya. Kita mulai dari misalnya kepalanya adalah metodologi. Apakah metodologi penelitian kualitatif atau kuantitatif? Mengapa kita menggunakan istilah metodologi? Nah, ini juga banyak pertanyaan. Karena kita masih menggantungkan apa yang kita tulis itu dengan sumber. Dari buku kah, dari jurnal dan sebagainya. Jadi karena ketergantungan kita masih dengan sumber, buku dan jurnal, maka sumber-sumber itu kita kutip sebagai kelengkapan dari buku yang kita kutip untuk bahan akademik kita. Maka itu dengan sumber-sumber itulah maka dikenal dengan metodologi. Kemudian turun setelah metodologi itu dia menjadi pendekatan penelitian. Ya, pendekatan penelitian itu adalah cara-cara yang kita gunakan, metodologi atau metode-metode yang kita pakai untuk penelitian kita. Apakah kuantitatif atau kualitatif, atau juga model lain, misalnya pengembangan atau juga penelitian yang terkait dengan PTK dan sebagainya. Kalau sekarang saudara nggak boleh meneliti PTK karena MPI prodinya nanti gugur di lokusnya kawasannya. Jadi penelitiannya harus wilayah manajemen atau manajemen pendidikan. Setelah pendekatan kita menulis ada kalau kuantitatif populasi dan sampel. Kalau penelitian kualitatif ada namanya subjek penelitian, ada juga namanya setting sosial. Setting sosial itu sama dengan populasi, sedangkan subjek itu sama dengan sampel. Nah, setelah itu kan ada nanti namanya setelah setting sosial dan subjek atau populasi dan sampel, ada jenis data ya, data yang akan kita kumpul. Biasanya ada begitu jenis datanya, kemudian juga teknik-teknik pengumpulan data, lalu teknik analisis data. Jadi kalau sudah kita bikin seperti misalnya teknik apa yang kita gunakan untuk pengumpulan data. Nah, berikutnya adalah teknik melakukan analisis data. Nah, data dalam penelitian kualitatif itu kan dikenal dengan triangle. Maka itu dikenal ada nama triangulasi. Jadi data itu bersumber dari 3 sumber. Apa saja itu? Pertama data observasi, kedua wawancara, dan ketiga dokumentasi. Barulah ditriangulasi, didiskusikan dengan teori. Jadi datanya 3 sumber, triangle. Maka itu kekuatan kualitatif itu datanya pada observasi. Jadi 40% data penelitian kualitatif itu adalah dengan observasi. Kemudian 20% dengan wawancara, 20% data dokumentasi, dan 20% adalah triangulasi teori. Nah, itu pada bab 4 itu. Di sini hati-hati karena bab 4 itu
agak beragam ya cara orang menuangkan, tergantung jenis penelitian ya. Misalnya ada penelitian fenomenologis, ada penelitiannya kasus, ada juga penelitiannya nanti misalnya kualitatif deskriptif ya. Banyak, ada 5 macam jenis mazhab dalam penelitian kualitatif itu. Anda boleh ambil satu di antaranya yang dianggap Anda mumpuni, punya kecakapan dalam bidang yang akan kita teliti. Silakan, mau kuali atau kuantitatif. Prinsipnya kedua penelitian itu sama. Semuanya kita ingin melahirkan sebuah peneliti atau karya yang baru dari penelitian yang kita lakukan. Nah, itulah proposal ya. Jadi kalau sudah selesai proposal, saya menilainya setidaknya 70% penelitian kita sudah selesai. Jadi bagi Anda sekarang yang sudah pernah punya proposal, sudah punya proposal dalam perkuliahan ini, 70% minimal Anda sudah menyelesaikan kewajiban. Tapi bagi yang belum punya proposal, 100% Anda mengalami kesulitan. Nah, sedang kuliah saja dibimbing oleh dosen, susah bikin proposal. Apalagi kalau sudah habis kuliah, kemudian jarang ketemu kawan, jarang ketemu dosen, dan jarang lagi ke kampus. Wah, itu alamat itu. Ya, alamat cinta alma mater. Nah, ya, bisa 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, banyak itu seperti itu. Jadi kalau Anda melalaikan waktu-waktu yang indah ini, waktu-waktu yang cantik ini, Anda alamat. Bayangkan sedang bersama-sama begini saja, Anda bukan main susah mencari judul dan teori. Apalagi kalau jalan sendirian. Ya, bagaikan orang buta berjalan di kegelapan malam. Nah, agak ketemu itu ujungnya itu. Ya, tapi bagi yang cinta alma mater nggak apa-apa. Ya, mau mewakafkan harta bendanya lebih banyak, mewakafkan waktunya lebih lama, gitu ya. Oh, nggak apa-apa. Kami welcome saja, nggak masalah. Ya. Tapi kan kita rugi semua kan, rugi waktu, rugi tenaga, rugi biaya. Dan yang lebih kasihan adalah orang rumah. Kalau ibu kasihan sama suaminya, menunggu dan menunggu kan, sekian lama, gitu ya. Anak-anak juga, kapan papa ini selesai? Mulai dari pagi sampai malam buka laptop terus. Tapi bukan proposal disertasi yang dikerjain, game katanya, main game bapaknya. Nah itu ya. Jadi jangan berlalai lah, intinya begitu. Catat, kalau bisa 2,5 tahun tinggalkan kampus. Ya, cukup 2,5 tahun. Dan bisa itu. Kalaupun meleset sedikit 3 tahun, 6 semester. Anda sudah sayonara dengan UIN Sultan Hasanuddin. Ya, jangan lama-lama lagi. Itulah bab 3 yang harus Anda siapkan nanti. Sampailah pada bagian-bagian akhir, ada daftar pustaka, kemudian ada kelengkapan, lampiran-lampiran. Saya kira itulah beberapa catatan akhir sebagai tausiah dari tutup kuliah kita pada hari ini. Dan silakan kalau nanti ada yang bermasalah di jalan, kan istilahnya kembali ke pangkal jalan. Nah, boleh nanti di WA saya atau di telepon, kemudian saya bisa cari jalan yang baik dan benar, atau jalan kembali yang benar, gitu ya, dari kesesatan ilmiah di rimba belantara keilmuan. Saya akan kembalikan Anda ke jalan yang benar, gitu ya. Sekira demikian Bapak Ibu sekalian, sebagai tausiah penutup untuk perkuliahan kita. Kalau ada dialog silakan. Jangan lupa bahwa proposal ini diperbaiki, karena itu bagian dari tagihan kami untuk ujian kelengkapan mid dan semester saudara. Dan itu pastikan bahwa proposal itu adalah untuk proposal disertasi saudara. Jadi nggak usah mikir lagi bikin proposal baru, karena itu sudah teruji, katakanlah begitu. Kalau Anda sudah bertolak dari teori formal itu, yakinlah itu sudah merupakan proposal yang layak dipakai untuk penyelesaian studi saudara nanti. Saya kira begitu dari saya. Terima kasih, selamat berjuang menjadi pahlawan akademisi. Ya, selesailah dengan bermartabat,
dengan kemuliaan secara akademis. Jangan pernah selesai hanya secara kompromis. Nah, gitu ya. Kalau selesai secara kompromis itu selesai secara adat. Karena Anda sudah dianggap tidak mampu, Diselesaikan. tidak layak, diselesaikan. Itu kompromistis, ya, tapi bukan akademistis. Kalau Anda selesai sudah secara kompromis, itu sama ibarat kalau di mall itu cuci gudang. Ya, itu baju, pakaian yang sudah nggak layak, itu ya, tidak ada lagi harga dan nilainya, nah itu dilempar aja ke sana sini gitu, dengan harga tinggal 10%. Nah itu kasarnya apa? Diterjang, suruh lari gitu kan, suruh pulang gitu kan. Jangan sampai ada selesai secara kompromistis. Itu tidak terhormat, tidak mulia. Kalau di sisi manusia tidak mulia, apalagi di sisi Tuhan. Jadi Anda harus dapatkan novelty sesuai dengan penghargaan, yaitu dengan akademistis. Jadi Anda punya sebuah kebanggaan, sebuah kehormatan dan kemuliaan selesai mendapatkan gelar doktor. Saya kira begitu ya. Makasih. Kalau ada yang mau diskusi silakan. Semoga selama kita bertemu satu semester ini bisa memberikan saling silaturahim secara ilmiah, secara akademis, dan juga bisa memberikan pencerahan. Tidak ada yang sempurna dalam dunia ini, apalagi dunia ilmu. Pasti punya kekurangan dan kelemahan, termasuk apa yang kami berikan. Tidak jauh dari, tidak luput dari kekurangan. Tapi kita mencoba mendekati kesempurnaan, kebaikan dari berbagai kekurangan itu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.